Natalia Kirenala, mahasiswa semester 5, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Jadi, kita akan membahas tentang data science dan metaverse. Namun yang pertama, kita akan membahas tentang data science terlebih dahulu. Data science adalah ilmu yang saat ini sangat populer dan dapat diterapkan di berbagai industri. Tentu saja, kebutuhan akan orang-orang yang mahir di bidang ini semakin dibutuhkan oleh banyak bisnis, termasuk perusahaan-perusahaan besar. Menurut Data Robot, data science merupakan ilmu yang menggabungkan sebuah kemahiran di bidang ilmu tertentu dengan keahlian pemrograman, matematika, dan statistik. Tujuannya adalah untuk mengekstrak sebuah pengetahuan atau informasi dari data. Biasanya, orang-orang yang mahir dalam bidang data science menggunakan algoritma machine learning atau pembelajaran mesin. Tentu saja, hal ini berguna dalam mengolah teks, gambar, audio, dan lain-lain untuk menghasilkan sistem kecerdasan buatan. Sistem kecerdasan buatan ini dapat dirancang untuk melakukan berbagai tugas yang terlalu sulit untuk kecerdasan manusia. Hasil data yang diolah dalam sistem kecerdasan buatan akan dapat dimanfaatkan oleh analis dan pengguna dalam bisnis untuk merancang strategi yang tepat untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai sebuah tujuan. Data science adalah ilmu yang penting, karena bisnis kecil maupun besar sangat bergantung pada sebuah data. Jika perusahaan tidak mampu untuk mengolah sebuah data, bisnis tidak akan memiliki pedoman untuk strategi operasi yang efektif dan efisien untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Saat ini, perusahaan-perusahaan di seluruh dunia semakin menyadari pentingnya data science, kecerdasan buatan, dan machine learning. Hal ini berguna untuk mengolah sebuah gambar, teks, video, audio, dan lain-lain dalam menghasilkan sistem kecerdasan buatan. Data science bisa digunakan untuk berbagai ilmu, namun ada 3 pilar yang penting. Yang pertama adalah bisnis. Seorang data science yang mengolah data berdasarkan ilmu data science harus bisa mengolah data menjadi informasi yang bisa dipahami untuk membantu perancangan strategi guna menyelesaikan masalah sebuah bisnis. Untuk bisa melakukan ini, keahlian data science pun harus disertai pemahaman bisnis, sehingga penyelesaian bisnis yang diusulkan berdasarkan data mungkin untuk dilakukan sebuah bisnis untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan tersebut. Yang kedua, matematika dan statistika. Data science sangat membutuhkan ilmu matematika, karena data harus diolah secara kuantitatif. Banyak permasalahan dalam bisnis yang dapat diselesaikan dengan membuat model analitik dengan dasar matematika. Untuk membuatnya, dibutuhkan pemahaman matematika yang mendalam. Contohnya, algoritma untuk merancang machine learning sebagai salah satu aplikasi ilmu data science yang sangat lekat dengan matematika. Statistik untuk data science adalah hal yang tak kalah penting. Yang terakhir atau yang ketiga adalah teknologi. Tentu saja, data science tidak lepas dari teknologi dan kreativitas serta kecerdasan dalam menggunakan keahlian teknis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Data science adalah keilmuan yang menggunakan data dalam jumlah besar dan algoritma yang rumit, sehingga butuh keahlian ilmu komputer yang mendalam. Data science ini dapat ditemukan penerapannya pada berbagai sektor industri, mulai dari bidang kesehatan hingga e-commerce untuk keperluan bisnis. Saat ini, di Indonesia sendiri, e-commerce sudah semakin marak bermunculan, dan tidak sedikit orang-orang yang memilih berbelanja secara online melalui situs sejenis ini. Jika Anda masih merasa asing dengan nama e-commerce, situs seperti ini biasanya juga dikenal dengan nama marketplace, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Penjual online yang terdapat pada e-commerce biasanya akan secara otomatis menyesuaikan etalasenya berdasarkan profil data pembeli, dengan mengubah tata letak halaman dan menyesuaikan produk yang dijualnya secara otomatis dan real time.
Selain itu, beberapa toko online atau online shop juga akan menyesuaikan harga berdasarkan profil penghasilan konsumen, atau bisa juga disebut dengan harga yang dipersonalisasi. Teknologi seperti inilah yang termasuk dalam salah satu aplikasi penerapan ilmu data science. Data science sebenarnya sudah dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan untuk membantu pengelolaan data yang dimiliki. Mereka menyadari bahwa dari kumpulan data yang diolah dengan tepat akan menghasilkan informasi yang berguna bagi kemajuan perusahaan. Data science sudah mulai terdengar sejak tahun 2018. Sejak itu, data science menjadi populer dan mulai diterapkan di berbagai industri karena manfaat yang diberikan. Misalnya dalam industri makanan seperti restoran cepat saji. Dengan menerapkan data science, kita bisa mengolah data penjualan seperti melihat preferensi konsumen dalam memilih menu makanan berdasarkan gender atau umur untuk menentukan komposisi paket menu, sehingga penjualan item tertentu yang sebelumnya kurang akan menjadi meningkat. Hal ini juga bisa diterapkan dalam industri retail untuk menentukan strategi promosi pada produk tertentu agar hasil penjualan untuk produk tersebut tidak menurun. Selain dalam industri bisnis, data science juga bisa diterapkan dalam bidang kesehatan, pemerintahan, dan lainnya. Contoh penerapan data science di bidang kesehatan yang paling relevan dengan kondisi saat ini adalah untuk mengetahui perkembangan COVID-19 di Indonesia. Dengan mengetahui perkembangannya, pemerintah akan lebih mudah dalam mengambil tindakan yang dapat menahan persebaran virus, memberikan wawasan kepada masyarakat, khususnya wilayah yang sudah parah persebaran virusnya, untuk lebih menjaga kesehatannya, dan lain sebagainya. Sebenarnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah memanfaatkan atau bahkan menikmati hasil data science atau buah karya daripada data science, misalnya saat kita browsing di toko online seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Lalu kita klik salah satu item produk, di bawah browser akan diberikan produk-produk lain yang dibeli bersamaan atau yang mungkin kita sukai juga. Sama halnya ketika kita browsing di penyedia streaming lagu dan video, kita juga akan disuguhi dengan rekomendasi item-item lain untuk didengar atau dilihat. Tidak jarang, setelah melihat item tersebut, kita jadi tergoda untuk melihat satu atau lebih item yang direkomendasikan. Bahkan, kita bisa berujung pada transaksi pembelian jika item tersebut dijual. Jadi, ini adalah beberapa hal yang harus kita ketahui terkait data science. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metaverse. Beberapa tahun belakangan, metaverse tengah menjadi perbincangan hangat di mana saja. Microsoft sedang bereksperimen untuk membuat enterprise metaverse. Sementara, Facebook baru saja membuat grup metaverse di divisi Reality Labs mereka. Saat ini, ada banyak perusahaan yang tertarik untuk mengembangkan metaverse, mulai dari perusahaan games seperti Epic Games dan Tencent, sampai perusahaan teknologi raksasa seperti Microsoft dan Facebook. Begitu banyaknya perusahaan yang tertarik dengan metaverse, sehingga definisi metaverse masih belum seragam. Setiap perusahaan seolah-olah punya konsep akan metaverse yang ideal. Metaverse adalah dunia virtual, di mana pengguna yang diwakili oleh avatar dapat berbelanja, bersosialisasi, mengambil bagian dalam kegiatan rekreasi dan belajar. Percaya atau tidak, ada beberapa peluang pemasaran yang luar biasa di dalam dunia maya ini. Kita telah melihat banyak merek memanfaatkan peluang ini. Selama pandemi, kita terbiasa dengan Zoom, Skype, Google Meeting, ataupun Microsoft Teams maupun alat komunikasi lainnya untuk memberikan komunikasi secara virtual. Namun, metaverse dapat membawa ini ke tingkat berikutnya dengan menyediakan ruang kantor virtual bagi peserta yang akan membuatnya merasa seperti semua orang berada di ruangan yang sama secara bersama-sama. Kita sudah melihat perusahaan seperti Virtuworks untuk menciptakan hibrida realitas virtual berbasis avatar dan lingkungan realitas campuran yang mengubah pekerjaan jarak jauh menjadi pengalaman yang bermakna dan produktif, dengan menawarkan solusi yang sepenuhnya dapat disesuaikan
untuk pelatihan virtual, kantor, acara, pameran dagang, dan konferensi pers. Alih-alih menatap layar sepanjang hari, peserta dapat menjelajahi dan terlibat dalam beberapa cara. Kasus penggunaan awal platform berfokus pada penciptaan kembali ruang fisik yang mereka ganti. Namun, seiring waktu, konsep kreatif yang didukung oleh gamifikasi dan data dari kasus penggunaan awal telah mengarah pada penciptaan lingkungan yang lebih kaya dan lebih kompleks. Dan siapapun yang memiliki koneksi internet dapat mengakses platform tersebut. Pengembang realitas virtual dapat membuat ruang kerja virtual khusus yang paling sesuai dengan karyawan atau manajemen perusahaan. Istilah metaverse semakin populer dan ramai diperbincangkan. Arti metaverse memang tak jauh-jauh dari internet. Istilah metaverse juga semakin dikenal setelah bos Facebook, yaitu Mark, mengubah semua unit usahanya, termasuk Facebook, Instagram, dan WhatsApp, menjadi Meta. Lantas, apa arti metaverse sebenarnya? Metaverse adalah sesuatu yang abstrak, seperti ketika manusia menggagas ide mengenai jaringan komunikasi besar bernama internet pada tahun 1970-an. Namun, saat itu tidak ada yang benar-benar tahu gagasan seperti apa yang disebut dengan internet. Begitu pula dengan metaverse yang merujuk pada ide-ide tersebut. Metaverse tidak mengacu pada satu jenis teknologi, namun lebih dari itu. Istilah ini justru mengarah pada cara-cara baru untuk memanfaatkan teknologi. Intinya, metaverse berarti membesar cakupan teknologi dalam kehidupan sehari-hari manusia. Dalam metaverse, manusia akan mengenal istilah virtual reality yang ditandai dengan pemakaian dunia virtual yang lebih berkelanjutan. Kemudian, ada pula augmented reality, di mana akan ada penggabungan antara aspek virtual dan fisik. Konsep-konsep itu akan terjangkau dengan mudah, bukan hanya pada layar komputer atau laptop, tetapi juga di dalam genggaman manusia lewat ponsel pintar. Tidak hanya sampai di situ, metaverse juga berkaitan erat dengan identitas virtual, sebuah platform untuk kepentingan ekonomi. Untuk mengarah ke sana, sekarang setiap platform memiliki avatar tertentu, pembalas pesan digital yang tampak seperti manusia sungguhan, serta pasar digital yang memungkinkan untuk berbelanja tanpa kasir. Di masa depan, teknologi metaverse ini dimungkinkan bisa digunakan untuk membawa barang-barang secara virtual. Sebagai contoh adalah saat kita membeli satu pakaian dari sebuah aplikasi dan dipindahkan ke aplikasi lainnya. Tidak hanya kemeja yang ringan dan bisa digenggam, barang-barang seperti mobil pun kabarnya bisa diperlakukan serupa. Melalui inovasi, teknologi-teknologi baru dalam metaverse kini terdengar seperti tidak mungkin. Namun, kita tidak bisa menutup mata bahwa internet terus berkembang. Kejadian-kejadian yang tidak mungkin di masa lampau bisa menjadi kenyataan di masa kini ataupun di masa depan. Anggap saja metaverse adalah internet yang diberikan dalam bentuk 3D. Mark menggambarkan metaverse sebagai lingkungan virtual yang bisa kita masuki alih-alih hanya melihat layar. Jika dipersingkat, ini adalah dunia komunitas virtual tanpa akhir yang saling terhubung, di mana orang-orang dapat bekerja, bertemu, bermain dengan menggunakan headset realitas virtual, kacamata augmented reality, aplikasi smartphone, atau perangkat lainnya. Gambaran sederhana yang diungkapkan oleh Facebook tentang metaverse adalah sebuah seperangkat ruang virtual tempat seseorang dapat membuat dan menjelajah dengan pengguna internet lainnya yang tidak berada pada ruang fisik yang sama dengan orang tersebut. Dengan adanya metaverse, memungkinkan kita untuk melakukan hal-hal seperti pergi ke konser virtual, melakukan perjalanan online, membuat atau melihat karya seni, dan mencoba pakaian digital untuk dibeli. Metaverse bisa menjadi game changer untuk sistem shift kerja dari rumah di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Alih-alih hanya dapat melihat rekan kerja di kotak panggilan video, seperti video conference, karyawan bisa bergabung bersama di ruang kantor virtual. Menurut Mark, banyak pengalaman metaverse yang akan hadir di sekitar untuk menciptakan kemampuan berteleportasi dari satu pengalaman ke pengalaman lainnya. Perusahaan-perusahaan teknologi harus mencari cara untuk bisa menghubungkan
platform online mereka satu sama lainnya. Sekian penjelasan dari saya terkait data science dan metaverse. Semoga kita bisa menggunakan teknologi dengan sebaik mungkin, atau bahkan kita bisa ikut mengembangkan teknologi di masa depan.